Bu Nova apa kabar? Belum Halo Bu Nova. belum on kali Pak, baru. Bu Nova. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya buka ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan Saudari Tania Putri Arini, Indonesia Baking School mengadakan sidang seminar proposal, di mana dari Prodi sudah menyiapkan timnya, itu pembahas 1 Bapak Dr. Muklis SE MBM, dan pembahas 2 Ibu Nova Nubita SE MSAK. Saya sebagai dosen penguji dan pembimbing atas mahasiswa atas nama Tania. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muklis, Ibu Nova Nubita atas kesediaan hadir pada seminar proposal ini. Mahasiswa kami mengajukan judul skripsi ya, untuk proposal ini. Itu pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Jadi masa pandemi 2 tahun nih, 2020 sampai 2021. Untuk itu kepada Bapak Ibu dosen yang telah ditugasi oleh Kaprodi, kami mohon kiranya masukan ya yang lebih konstruktif atau perbaikan seminar proposal ini. Demikian kami sampaikan. Untuk itu kepada Tania Putri, kami persilakan presentasi selama 10 menit, dan nanti saya akan mengisi ini berita acara. Dan tolong juga Mbak Devita, saya kemarin beberapa mahasiswa, berita acara kan sudah saya kirim ke Mbak Devita itu. Waktu saya sebagai ketua penguji ataupun sebagai dosen pembimbing di proposal. Kalau ketua penguji kan ujian skripsi. Nah ternyata mahasiswa itu nggak terima berita acara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji yang saya catat itu, sehingga mahasiswanya itu berbeda yang saya oleh ketua penguji ataupun pembimbingnya. Sehingga kita mohon lagi Mbak Devita mungkin berita acara ini dikirim juga ke mahasiswanya biar dia tahu juga seperti apa perbaikan diperlukan. Itu kepada Saudara Tania kita persilakan untuk presentasi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sparta, SEME, AKCA, selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Muklis SEMBM dan Ibu Nova SEMSAK yang telah bersedia hadir selaku dosen pembahas pada seminar proposal saya pada hari ini. Lalu tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Devita yang telah membantu proses seminar proposal saya pada hari ini, dan juga teman-teman yang telah hadir, terima kasih banyak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Arini dengan NIM 2018-1211-073, ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah latar belakang, di mana pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau taraf hidup lainnya. Maka suatu bank dapat dikatakan baik atau buruk, yakni dapat dinilai dari kinerja keuangannya. Sedangkan pengertian dari kinerja keuangan sendiri adalah suatu analisis yang dilakukan agar dapat melihat sejauh mana suatu perusahaan itu sudah melaksanakan atau menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, penilaian kinerja keuangan itu merupakan untuk menentukan profitabilitas. Maka dari itu, penilaian kinerja keuangan itu menggunakan rasio profitabilitas dengan return on asset atau ROA. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan dalam perbankan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang dapat diterima oleh suatu bank. Selanjutnya, ini ada kinerja keuangan bank umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Terlihat pada tabel tersebut bahwa di tahun 2020 kinerja keuangan Bank Umum menjadi tidak stabil dan diduga diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 atau lebih tepatnya pada Maret 2020. Faktanya penurunan nilai ROA itu dipengaruhi oleh risiko usaha bank. Karena pada saat nilai ROA menurun di tahun 2020, besaran NPL meningkat yang memiliki arti bahwa risiko kredit atau kredit macet pada bank umum mengalami peningkatan selama pandemi. Hal ini sejalan dengan teori fundamental antara risiko dan kinerja perusahaan, di mana jika risiko suatu perusahaan meningkat, maka keuntungan yang didapat pun berkurang. Lalu di tahun 2020 juga besaran LDR pun ikut menurun, di mana berarti kredit yang bank berikan serta total dana pihak ketiga itu ikut menurun. Lalu untuk besaran KAR di tahun 2020 juga ikut menurun, di mana berarti kecukupan modal dalam bank tersebut menurun dan tidak bisa mempertimbangkan risiko kerugian bank. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian saya adalah menggunakan bank umum konvensional dengan tahun penelitian yang diambil dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dengan menggunakan variabel penelitian, yang pertama ada variabel independen yang terdiri atas risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal. Lalu untuk variabel dependennya sendiri terdiri atas kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk variabel kontrolnya, itu menggunakan ukuran perusahaan atau bank size. Lalu terdapat penambahan variabel dummy. Penelitian ini menambahkan variabel dummy pandemi COVID-19 untuk melihat perbedaan dari sebelum dan selama adanya pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang terdiri atas 4. Yang pertama itu ada apakah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya terdiri atas 4. Yang pertama itu, untuk mengetahui pengaruh risiko kredit yang diukur menggunakan NPL terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia pada sebelum dan selama pandemi COVID-19. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas yang diukur menggunakan LDR terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia pada sebelum dan selama pandemi COVID-19. Lalu untuk tujuan yang ketiga, itu untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal yang diukur menggunakan KAR terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia pada sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dan untuk tujuan yang terakhir, itu untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 saat ini terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian yang terdiri atas 2. Yang pertama itu manfaat pengembangan ilmu dan manfaat praktis. Manfaat pengembangan ilmu yang pertama itu bagi peneliti selanjutnya. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga untuk peneliti selanjutnya. Lalu yang kedua, bagi pembaca, ini diharapkan untuk membantu masyarakat umum agar lebih memahami kinerja keuangan perbankan yang akan diteliti. Lalu bagi penulis, itu untuk menambah pengetahuan serta menerapkan proses hingga hasil penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan di masa depan. Lalu untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu ada bagi bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi manajemen bank umum dalam mengelola NPL, LDR, dan KAR. Lalu bagi regulator, itu penelitian ini diharapkan mampu membantu Bank Indonesia dalam memantau kesehatan kinerja bank-banknya. Dan yang terakhir bagi investor, itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari pertimbangan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Lalu selanjutnya masuk ke bab 2, di mana ada grand theory. Grand theory di sini terdiri atas 2. Yang pertama ada teori risiko dan teori sinyal. Teori risiko menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu mengurangi risiko, menghadapi ketidakpastian, dan menyediakan cara untuk mengatur masyarakat dengan cara sedemikian rupa agar tidak terjadi risiko kerugian yang serius. Lalu untuk teori sinyal sendiri, itu memiliki arti bahwa pemilik informasi itu wajib memberikan suatu isyarat atau suatu sinyal berupa informasi yang mencerminkan apakah kondisi suatu perusahaan itu memiliki manfaat bagi pihak penerima. Nah, dalam penelitian ini, kinerja keuangan perbankan memiliki kaitan dengan teori sinyal, di mana perusahaan, yakni perbankan, itu harus menyampaikan suatu sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, sinyal yang disampaikan itu dapat berupa sinyal buruk dan sinyal baik.
Dapat dikatakan sinyal baik apabila kinerja keuangannya itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan sinyal buruk apabila kinerja keuangan perbankan itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Lalu selanjutnya terdapat variabel penelitian. Variabel dependen terdiri dari kinerja keuangan perbankan, di mana kinerja keuangan perbankan itu adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan menggunakan aturan kinerja keuangan untuk mengimplementasikannya dengan benar dan tepat. Nah, kinerja keuangan di sini diukur melalui rasio ROA atau return on asset. Besaran ROA yang ideal menurut Bank Indonesia adalah sebesar 1,5%. Lalu untuk variabel independen yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit itu dapat diukur dengan rasio NPL. Besaran NPL yang ideal menurut BI adalah 5%. Apabila suatu bank itu memiliki besaran NPL lebih dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki kredit macet yang tinggi. Lalu variabel independen yang kedua itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Nah, risiko likuiditas ini dapat diukur dengan menggunakan rasio LDR. Dengan besaran ideal yang ditetapkan BI adalah 75% hingga 80%. Lalu untuk variabel independen yang terakhir ada kecukupan modal. Kecukupan modal ini digunakan untuk membantu bank untuk mengimbangi risiko potensi kerugian dan menunjukkan seberapa besar risiko bank untuk didanai oleh dana publik. Kecukupan modal dapat diukur dengan menggunakan rasio CAR. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik kemampuan bank untuk menahan risiko dari setiap kredit. Ini selanjutnya ada tabel penelitian terdahulu yang saya cari dari jurnal-jurnal peneliti terdahulu yang terdiri atas 8 jurnal Indo dan 7 jurnal Inter. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana variabel independen yang pertama itu terdiri atas NPL, variabel independen yang kedua ada LDR, variabel independen yang ketiga ada CAR, lalu variabel dependennya terdiri atas kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA. Lalu untuk variabel kontrolnya ada bank size, dan penambahan variabel dummy yaitu pandemi COVID-19, di mana diberi nilai 1 untuk masa pandemi, dan diberi nilai 0 untuk bukan masa pandemi. Lalu selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama adalah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis yang kedua, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan untuk hipotesis yang terakhir, itu pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana yang pertama desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif kausalitas. Lalu data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan triwulanan yang dipublikasikan. Lalu untuk objek penelitiannya sendiri menggunakan bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada teknik studi kepustakaan, di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dari literatur, bacaan, jurnal penelitian, dan peraturan terkait untuk menyajikan teori sebagai dasar penelitian. Lalu untuk metode dokumentasi, yang digunakan adalah metode dokumentasi yang digunakan penulis adalah membuka website dari objek yang diteliti sehingga diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank, dan perkembangan bank umum konvensional yang telah ditentukan dan kemudian digunakan dalam penelitian. Lalu untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria pertama adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu untuk kriteria yang kedua, perbankan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan triwulanan yang dipublikasikan. Lalu untuk kriteria yang ketiga, itu perbankan yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada tabel operasionalisasi variabel.
Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan bank dengan proxy report, di mana formulasinya itu laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu untuk variabel independen yang pertama ada risiko kredit, di mana diproksikan dengan non-performing loan dengan formulasi kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Lalu untuk variabel independen yang kedua ada risiko likuiditas dengan proksi loan to deposit ratio dengan formulasi kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu untuk variabel independen yang ketiga ada kecukupan modal dengan proksi capital adequacy ratio, di mana formulasinya itu modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Lalu ada penambahan variabel dummy, yaitu variabel pandemi COVID, itu diformulasikan dengan nilai 1 untuk masa pandemi COVID-19, lalu nilai 0 untuk masa sebelum pandemi COVID-19. Dan untuk variabel kontrolnya menggunakan ukuran perusahaan atau bank size dengan formulasi logaritma natural dari total aset. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan yang pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana analisis ini mewakili karakteristik atau fenomena dari data dan ditampilkan dalam bentuk mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness, kuartosis, dan Jar-Quebera. Lalu untuk regresi linear berganda, terdapat dua model regresi, di mana model regresi pertama digunakan untuk yang tidak terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu periode 2017 sampai 2019. Sedangkan untuk model regresi yang kedua, itu digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 4 yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 periode 2020 sampai 2021. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau adjusted L-square. Uji ini bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan model untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Lalu untuk analisis regresi data panel terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multipair. Lalu untuk uji asumsi klasik, itu terdiri dari uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi itu data residualnya berdistribusi normal atau tidak. Lalu untuk uji multikolinearitas, itu untuk melihat korelasi antar variabel independen dalam regresi. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, itu untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi, di mana untuk memastikan ada tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang pengurutan itu melalui waktu atau time series. Dan yang terakhir untuk teknik uji hipotesisnya menggunakan uji signifikansi parsial atau uji T, dan menunjukkan besarnya pengaruh satu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Tania Putri atas presentasinya terkait dengan semua proposal. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Muklis untuk memberikan tanggapan atau responnya untuk perbaikan dan sebagainya. Ya. Silakan Pak Muklis. Terima kasih. Tania, halo Tania. Iya Pak. Saya nanti ada masukan-masukan. Iya Pak. Termasuk kesalahan-kesalahan ketik dan sebagainya tuh. Oh iya Pak. Ya, jadi nanti ini gimana ya? Nanti saya kirim ke Devita aja ya. Oh iya, baik siap Pak. Saya kirim Devita, ini yang saya udah kasih tanda-tanda. Nanti sebagai ini bisa dijadikan ya misalnya nih, kalimat pertama kamu di dalam latar belakang itu kan belum sampai titik itu. Ya, ini saya baca nih. Iya Pak. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Undang-Undang Perbankan, yaitu badan usaha yang mengimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau taraf hidup lainnya. Kan nggak nyambung itu. Oh iya. Nggak nyambung ya.
Iya, Pak. Ini udah saya kasih tanda kuning nih, yang nggak nyambung dulu saya tanda kuning. Terus misalnya nih, semakin tinggi ROA dalam suatu perbankan, maka semakin tinggi pula. Mungkin jangan perbankan ya, semakin tinggi ROA suatu bank gitu aja. Oh ya. Terus berikutnya nih, analisis profitabilitas yaitu rasio antara laba bersih dengan seluruh aktiva gitu. Nggak usah pakai yang berbanding terbalik. Nanti malah kacau pengertiannya. Rasio profitabilitas itu adalah rasio laba bersih dengan seluruh aktiva gitu loh. Ya. Ya, ini yang kayak gitu nih udah ada coretan-coretan saya, nanti kamu baca aja. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terus ini juga nih mengenai teori resiko nih kamu catat ya. Iya, Pak. Kalau yang salah ketik itu oke lah, itu kan udah saya kasih tanda kok. Ya. Iya, Pak. Ini yang nanti perlu kamu coba dianu lagi ya, dipikirkan lagi. Jadi kalau di sini kan teori mengenai resiko ya. Mengenai resiko kan, jika resiko suatu perusahaan meningkat, maka keuntungan yang didapat pun berkurang. High risk low income. High risk low income. Nah, padahal biasanya kan kita sering dengarnya tuh high risk, high return. Tapi kalau di sini kamu kan high risk, low income. Nah, itu coba kamu pikirkan itu gimana. Ya, Tania? Iya, Pak. Gimana kaitannya sama teori yang udah biasa kita dengar, high risk, high return. Tapi di sini kamu malah high risk, low income gitu kan? Iya, Pak. Nanti kamu beri penjelasan gitu loh. Terus di sini kamu selalu ngomongin mengenai BI. BI menghendaki dan segala macam peraturan BI. Nah, padahal BI itu sekarang udah nggak ngawasin bank lagi loh. Sebaiknya kata-kata BI itu diganti OJK kali. Oh iya. Ya, BI itu sekarang dia cuma ngurusin inflasi dan ngurusin sistem pembayaran aja. Ya, clearing gitu-gitu. Terus sekarang ya kalau itu apa namanya QRIS gitu-gitu loh. Yeah. Pokoknya proses bayar membayar antar orang ke orang atau antar bank ke bank, nah itulah urusannya BI. Yeah. Kalau mengawasi bank itu udah bukan BI lagi. Ya, jadi kamu kalau pokoknya di semua nanti kamu baca lagi ya. Kamu baca lagi misalnya kata menurut Bank Indonesia, nah itu kamu pikir ini masih Bank Indonesia nggak nih yang begini gitu. Karena Bank Indonesia itu dia hanya ngurusin moneter, makro, sama sistem pembayaran. Kalau misalnya bank itu karnya cukup apa enggak gitu, kayaknya sekarang itu OJK deh. Ya? Ya, baik Pak. Oke, jadi kamu lihat, kamu masih menggunakan kata BI atau kapan kamu sebaiknya udah nggak menggunakan kata BI tapi menggunakan kata OJK. Ya? Iya, Pak. Terus ini juga ada yang saya nggak ngerti nih. Ini misalnya ada kalimat begini nih. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunan. Nah ini saya nggak ngerti nih. Dan agunan ini maksudnya apa? Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai. Itu saya ngerti. Tapi kok ada kata dan agunan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Ya oke benar. Tapi yang kata dan agunan ini coba nanti kamu pikirkan lagi ya. Oh iya, baik Pak. Udah saya kasih tanda kuning nih. Pokoknya yang ini kamu lihat aja yang kuning-kuningnya itu ya. Iya Pak. Terus, nah ini juga nih. Semakin tinggi rasio LDR, semakin tinggi rasio LDR, maka akan semakin tinggi profit yang didapat oleh suatu bank. Begitu sebaliknya, apabila rasio LDR yang didapat rendah, maka profit bank tersebut akan ikut rendah dan akan mengalami kebangkrutan. Loh, kok tiba-tiba mengalami kebangkrutan? Yang yang LDR ya Pak? Iya. Kok tiba-tiba mengalami kebangkrutan gitu loh.
Kebangkrutan tuh biasanya kalau bank itu karena kredit macetnya banyak biasanya ya, bukan karena likuiditas. Kalaupun karena likuiditas itu bukan karena likuiditas yang LDR yang rendah, tapi justru karena LDR yang tinggi. Ya, kalau bank bangkrut karena LDR, itu pasti karena LDR-nya tinggi, bukan karena LDR-nya rendah. Ya. Iya, iya Pak. Ini kok tiba-tiba muncul kata-kata mengalami kebangkrutan? Ini kaget orang bacanya. Ya, coba kamu pikirkan lagi dah. Iya Pak, nanti diperbaiki. Ya, coba deh. Tapi udah saya kasih kuning kok ini. Iya Pak, Ya. makasih ya Pak. Terus mengenai ATMR. Nah, nanti coba kamu baca-baca lagi ya aturan mengenai KAR itu. ATMR itu kan nggak cuma resiko kredit. Nih kayak kesan saya kamu cuma mikirin resiko kredit aja. Ini nanti ATMR-nya kamu menghitung apa kamu ngambil aja nih datanya? ATMR ya Pak? Kamu hitung sendiri apa kamu ambil? Ngambil aja gitu. Kemungkinan ngambil aja kali, yang hitung sendiri ya repot lah ya. Berapa tahun itu? Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Nah, kalau kamu ngambil aja, berarti kan apa namanya? Kalau kamu ngambil aja data KAR itu, nanti hati-hati ngambilnya. Jangan-jangan waktu dia ngitung KAR itu udah masuk resiko operasional, lalu resiko pasar. Iya. Jadi kalau sekarang kan ATMR itu ada yang dipisah-pisah ya Pak? ATMR resiko kredit, ATMR resiko operasional, ATMR resiko pasar. Iya. Ya, nah. Iya Pak. Jadi kalau kamu kan angkanya tinggal nyomot aja ngitung sendiri. Iya. Ya kan, nah itu gimana? Terus apa lagi ya? Nih ya. LDR memiliki hasil signifikan terhadap ROA. Ini kalimatnya dibetulin nih. Yang mana Pak? Maaf Pak. Di halaman berapa ya? Pokoknya ada lah nih di sini nih. Apa saya tayangkan aja ya? Bentar ya. Oh, iya. Saya stop share dulu ya Pak. Kamu stop share dulu. Udah lihat? Sudah Pak. Nah, ini LDR memiliki hasil signifikan terhadap ROA. Nah, ini mungkin harusnya ada kata LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Iya Pak. Ya? Iya baik Pak. Oke, terus bentar, tadi apa ya? LDR. Nah. Ya, LDR ini nanti hati-hati anunya aja ya, menginterpretasikannya ya. Berarti kalau LDR tinggi, tadi kan kamu di depan kamu ngomong kalau LDR tinggi mestinya ROA-nya naik, ya enggak? Iya Pak. Ya kan? Karena kalau LDR tinggi itu kan sama aja juga kalau orang dagang, dagangannya apa lakunya banyak gitu. Iya. Ya enggak? Nah, jadi kalau LDR tinggi itu berarti kalau ibaratnya perusahaan dagang itu artinya dagangannya lakunya banyak gitu. Nah, tentunya kalau lakunya banyak untungnya tinggi dong. Iya. Ya enggak? Nah, tapi padahal di sini kan LDR itu merupakan resiko likuiditas. Ya enggak? Iya. Nah, mungkin kalau resiko likuiditasnya tinggi, karena di sini kan kamu selalu ngomong bahwa resiko LDR itu mengukur resiko likuiditas. Resiko itu kan kalau resiko naik biasanya laba turun. Iya. Tadi kan kamu bilang begitu kan? Iya Pak. Nah, makanya nih mungkin
di teorinya kalau kamu mikir waktu kamu menuliskan tentang teorinya itu mungkin tadi yang high risk high return tadi itu perlu diperjelas ya. Jadi gini loh. Kalau perusahaan itu, kalau bank itu memilih strategi LDR tinggi. Ya. Kalau bank memilih strategi LDR tinggi, itu artinya dia bersedia menghadapi risiko likuiditas yang tinggi. Ya enggak? Iya benar. Pasti dia sering tuh ditagih, ada pinjaman yang jatuh tempo, dia nggak bisa bayar, sehingga dia harus segera pinjam di pasar uang. Mungkin ada deposito jumlah besar yang dia harus segera bayar, cashnya nggak cukup, uangnya di BI nggak cukup, dia pinjam dari pasar uang. Nah itu kan namanya risiko likuiditas, ya kan? Tapi kreditnya tinggi sehingga labanya tinggi, ROA-nya tinggi, gitu loh. Ya, jadi kalau LDR-nya tinggi, itu berarti dia mengambil strategi high risk. Mengambil strategi high risk. Karena dia mengambil strategi high risk, maka dia mendapatkan high return, gitu loh. Iya. Nah, jadi kan nyambung sama teori yang umum kan. Oh iya Pak. Ya kan? Nah, tapi kalau dia memilih strategi LDR rendah, berarti kan dia memilih strategi risiko likuiditas yang rendah. Ya enggak? Iya Pak. Karena misalnya dia menghimpun DPK 100, yang dia kasih kredit cuma 70 misalnya. Wah, kemungkinan dia nggak bisa bayar utang kan kecil. Iya. Ya kan? Karena yang 30 masih berupa kas. Iya. Ya enggak? Nah, jadi kan risiko likuiditasnya rendah. Tapi akibatnya ROA-nya juga jadi rendah gitu. Nah, jadi kan sejalan dengan strategi low risk low return kan? Iya. Ya enggak? Nah, itu coba kamu ini deh. Kamu baca lagi tulisan kamu ini. Gimana caranya supaya high risk high return, low risk low return itu nyambung sama tulisanmu. Ini kayaknya tadi ada beberapa yang kayak kontradiktif gitu loh. Ya. Iya Pak. Demikian juga dengan NPL itu tadi. Jadi kalau NPL-nya tinggi, bisa nggak dia mengakibatkan ROA naik, gitu kan? Nah, karena dengan NPL tinggi itu kan artinya dia take risk. Dia take risk. Jadi orang nasabah-nasabah yang oleh bank lain ditolak sama dia dikasih gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi ada nasabah tuh minta kredit ke bank A, ke bank B, ke bank C. Udah ditolak di bank dia tolak, di C ditolak, di D ditolak. Tapi begitu datang ke dia dikasih gitu. Nah, itu namanya bank yang mengambil risiko kredit yang tinggi. Itu banyak itu bank yang kayak gitu. Jadi nasabah-nasabah yang biasanya nasabah itu dia coba yang paling susah dulu, BCA. Nah, BCA dia ditolak. Nah, coba deh bank pemerintah, gitu kan? Nah, bank pemerintah ditolak juga, ya udah cari bank-bank kecil, gitu kan? Bank kecil nggak mau kasih juga, cari BPR, gitu kan? Gitu loh. Jadi, nah kalau ada bank yang menerima nasabah yang udah ditolak sama bank lain, itu berarti dia memilih strategi high risk. Memilih strategi high risk. Akibatnya apa? Lendingnya jadi banyak. Ya enggak? Karena yang ditolak oleh bank lain aja dia terima kok, gitu kan? Jadi kan lendingnya banyak. Nah, jadi ada kemungkinan dia dapat laba tinggi, gitu kan? Tapi dipotong sama beban CKPN mungkin jadi rendah ROA-nya gitu loh. Ya, jadi apakah strategi high risk tadi bisa mendapatkan ROA yang tinggi apa enggak gitu loh. Ya. Jadi pemikirannya kayak gitu, saya rasa nih kayaknya kamu mungkin perlu mencari tambahan literatur lah ya. Oh iya, tambahan literatur. Tadi itu oh ya Fahmi tadi itu apa tuh? Tesis ya? Fahmi tadi itu. Kamu kan ada tuh sumbernya dari Fahmi tadi tuh. Fahmi itu apa, buku? Oh, itu jurnal, Pak. Oh, jurnal ya. Ya, coba cari dari buku juga gitu. Ya. Ya, Jadi baik, coba untuk bab 2-nya selain dari jurnal
dari buku juga gitu. Karena kalau buku itu kan jurnal-jurnal yang udah disarikan. Ya udah jadi prinsip-prinsip yang udah lebih general. Itu jadilah buku gitu loh. Kalau jurnal itu kan masih hipotesis yang diuji jurnal itu sebetulnya. Nah, jadi udah begitu banyak jurnal yang mengatakan kemudian disimpulkan, dirangkum, jadilah ditulis jadi buku, jadi teori di buku gitu. Jadi kamu sebaiknya di apa namanya di bab 2 itu juga ada yang berasal dari buku, jangan jurnal semua. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ini kan kamu tadi bilang ini masalah metodologi ya. Halo Tania. Tania, masalah metodologi nih. Iya, Pak. Kamu kan bilang tadi 2017, 2018, 2019 itu adalah sebelum pandemi gitu ya? Iya, Pak. Lalu yang pandeminya 2020, 2021. Nah, ini regresinya kan terpisah ya? Iya, Pak. Regresinya jadi 2. Regresinya jadi 2. Iya, Nah, Pak. padahal kalau bimbingannya Pak Sparta dulu tuh karena data 2021 kan belum masuk dulu tuh. Ya, Iya. kalau kakak kelasmu, Iya. kakak kelasmu bimbingannya Pak Sparta yang lalu, itu data 2021 dia belum bisa dapat. Ngerti nggak? Iya, Pak. Data 2021 dia belum bisa dapat. Nah, biasanya tuh yang diambil tuh data 2019-2020. Oh. Sehingga dalam satu kelompok data itu ada data sebelum pandemi, ada sesudah pandemi. Ngerti nggak? Ini kamu pakai dummy nggak sih? Oke, iya Pak. Pandemi. Daminya di mana? Kamu pakai dummy bukan pandemi, dummy. Dummy 01 nggak pakai ya? Pakai, Pak. Pakai di mana? Kan ini coba deh. Oke, saya berhenti deh ya. Saya berhenti, kamu tayangkan lagi. Saya stop sharing ya. Nanti yang lain ini kamu saya kasih. Coba kamu tayangin lagi tadi metodologinya. Sebentar, Pak. Oh, salah. Yang ini ya, Pak? Nah. Nggak ada daminya. Ini Pak, yang di model regresi 2, dami variabel. Mana? NPL, LDR, CAR, D itu? Iya, di Devi. Oh, nah terus tahunnya tahun berapa itu? Tapi saya masih masukin yang 2020-2021, Pak. Nah, padahal 2020-2021 itu pandemi semua dong. Iya, emang model yang regresi kedua itu Pak yang terkait sama pandemi COVID, Pak, yang regresi 1. Nah, iya. Bukan ini apa? Aduh, yang variabel kedua itu datanya 2018 kali Pak ya? Iya, 2018, 19, 20, 21. Nah, iya, kalau gitu ya oke berarti. Oke berarti Tania. Regresi 1 sebelum pandemi kan? Iya, gitu Tania. Jadi untuk regresi 2 itu bukan 2020-2021 bukan. 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun. Kalau regresi 1 semua data tuh Pak. Regresi 1 regresi 1 semua data. Data digabung. Oh ya oke kalau gitu. Kalau yang regresi kedua ada ditambah variabel daminya. Dami COVID. Oh gitu. Ya itu tuh nanti di anu aja tuh. Berarti kamu dijelaskan tulisannya diperjelas ya. Ya, di bab 3. Ya baik, jadi, Pak. regresi 1 itu tahun berapa, regresi 2 itu tahun berapa. Kalau yang saya dengerin omonganmu tadi, regresi tahun 1 2017-19, regresi 2 2020-2021 nggak ada dami. Ya salah, Iya salah Pak, iya Pak. Ya, oke, tuh nanti kamu betulin ya. Iya Pak. Terus saya mau tanya mengenai triwulan. Kamu pakai data triwulan juga? Triwulan, oh itu yang untuk tahun 2021-nya Pak. Soalnya kan ada yang belum list gitu Pak, tahunannya. Beberapa bank. Jadi ambil yang pakai triwulannya. Jangan triwulan, tahunan dong. Triwulan gimana sih? Belum berapa kamu triwulan? Sudah ada kok. Sekarang udah bulan April. Ya sudah ada. Aduh. Udah ada itu.
Oh ya. Ya nanti saya cari lagi, Pak. Nah, berarti triwulannya coret aja. Iya, yang triwulan. Ya, oke. Baik. Dah, itu aja sementara ya. Nanti coba Iya. saya lihat lagi, saya ada yang lupa nggak. Oke, sementara itu ya masukan dari saya ya. Dicatat baik-baik ya. Baik, iya. Terima Rekamannya kasih, kan Pak. juga ada tuh rekamannya. Jadi kamu jangan cuma pedoman dari yang tertulis saja, rekamannya kamu dengerin lagi. Iya, Pak. Nanti saya dengerin Karena lagi. ini masukan ini perlu bagi kamu, perlu supaya kamu nulisnya itu nggak melenceng gitu. Kita ini kan udah biasa baca riset, jadi kalau kamu kan baru sekarang ini bikin riset. Kalau kita udah tiap hari baca riset. Jadi masukan kayak gini tuh jangan sampai ada yang lolos. Masa Iya, sampai Pak. kamu nggak nyatet. Kalaupun ada yang dari berita acara ada yang nggak kecatet, kamu dengerin dari rekamannya. Ya Iya, Tania. baik, Pak. Iya, baik, Pak. Oke, Nanti saya ya. dengerin lagi. Oke, nanti saya kirim ya yang Iya, coretan saya. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak Muklis. Sparta ya. Ya, sama Oke. Pak Muklis. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muklis atas masukan. Dan beberapa tanggapan juga tadi terkait dengan bab 1, 2, 3. Untuk berikutnya, mungkin saya sudah catat semua untuk Pak Muklis. Mungkin Ya, Pak. nanti terakhir saya tayangkan lagi. Ya. Oke, untuk berikut silakan Bu Nova. Tanggapan. Ya, terima kasih Pak Sparta. Tania, dari saya dikit aja. Ibu. Di bab 1 paling tambahin ini ya, research gap untuk yang CAR. Ya, ini dari 3 riset yang ada di sini. Itu hasilnya 2 signifikan, 1 enggak signifikan ya. Oh, yang bagian CAR-nya ya, Bu? Kalau untuk yang likuiditas, risk itu udah cukup. Terus pengelolaan risiko ini dipakai untuk semua ini ya, semua variabel. Likuiditas, risk teori itu berarti untuk yang risiko kredit. Risk teori, iya, teori risiko. Terus untuk yang CAR pakai teori yang mana? CAR itu Risiko juga tuh. Risiko juga ya, Bu? Teori risiko. Satu lagi apa? Likuiditas. Likuiditas. Likuiditas, risiko juga. Iya, risiko juga, Bu. Kalau sinyal? Kalau teori sinyal itu lebih ke cuma kayak sinyal ngasih sinyal, informasi sinyal gitu, Bu. Kalau sinyal baik, dia berarti kinerja keuangannya dari tahun ke tahun itu meningkat profitnya. Terus tapi kalau sinyal buruk dari tahun ke tahun kinerja keuangannya menurun gitu, Bu. Sinyal itu kan ngasihnya ke investor kan ya, investor atau ke kreditor gitu. Nah, sementara profitabilitas internal kan ya, di-create gimana caranya manajemen bisa mencapai tingkat profitabilitas yang memuaskan ya. Jadi kalau misalnya profitabilitasnya bagus, itu nanti bisa menjadi good news. Jadi kalau kamu menyasar investor, nanti misalkan nambahin terus ngelihat dampaknya ke nilai perusahaan misalnya, atau persepsi investor terkait dengan dilihat dari return sahamnya, kamu tambahin dengan signaling, Tania. Berarti kamu nambahin satu lagi, dependennya bisa jadi ada 2. Jadi profitabilitas itu jadi mediasi dia nanti. Ini saran aja ya, karena kamu udah pakai teori sinyal di sini. Tapi kalau misalnya nggak mau bawa-bawain perspektif investor dalam riset ini, bagaimana investor menilai profitabilitas bank, berarti di take out aja sinyalnya, Tania. Oh iya, baik ya. Tapi kalau mau ditambahin, misalnya nanti variabel dari perspektif investor, nggak apa-apa, sinyalnya di keep gitu.
Terus, nah di penelitian terdahulu ini ada beberapa modifikasi ya saya lihat. Ada yang memposisikan CAR itu sebagai moderasi, ada juga yang mediasi. Nah kalau dari itu kamu bisa jadikan profitabilitasnya sebagai mediasi variabel. Nah karena kan pola hubungan variabel yang kamu pakai ini kan cukup umum ya, pengaruh likuiditas, risiko kredit, CAR kepada profitabilitas. Nah, bisa mungkin dicoba dengan menggunakan apa namanya ya? Kombinasi modifikasinya berbeda, nggak dibikin linear gitu aja gitu. Mungkin dari 3 variabel ini ada kali yang cocok sebagai variabel moderasi, ada mungkin yang cocok sebagai variabel mediasi. Nah, itu bisa dicoba juga Tania. Jadi nggak menggunakan pola yang ada seperti yang udah kamu tulis di banyak penelitian terdahulu, kan kurang lebih ada 12 ya. Itu bisa juga tuh masukkan ya untuk mencoba pola yang lain gitu. Itu terkait dengan modifikasi arah variabel ya. Kemudian untuk bab 3 mengenai data tadi juga sama Pak Muklis, terus jadinya 2 kali ini ya, 1 tanpa memasukkan variabel dummy, yang 1 lagi dengan menggunakan variabel dummy ya. Nggak ada masalah. Paling ini ditambahin di heteronya itu kamu pakai ujinya yang mana. Kan bisa ada pakai uji Park, Glaser, ya tinggal dijelasin aja. Di sini kan baru kamu pakainya probabilitas Chi-square ya, tinggal ditambah. Itu aja Pak Sparta, masukannya sedikit. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nova. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nova masukannya. Untuk itu mungkin saya ulang lagi ya supaya nggak terjadi supaya ada beberapa hal yang belum dimasukkan, tak tolong diingatkan oleh Pak Muklis sama Bu Nova ya. Pak Muklis pertama itu perbaikan atau masukan dan ketikan kalimat yang tidak nyambung ya, nanti dilihat di draft proposalnya dikirim Pak Muklis nanti. Kemudian kedua, gimana high risk atau ada high risk low income dalam teori dalam bab 2 dalam teori risiko ada dikenal dengan high risk dan high return. Mungkin ini waktu saya bikin disertasi ini memang dilematis ya Pak Muklis. High risk high return itu berlaku di pasar modal, tapi kalau fundamental itu high risk low income karena di dalam perbankan itu semakin tinggi risiko dampaknya kepada CKPN. Jadi CKPN itu mengurangi profitabilitas. Tapi kalau jumlah CKPN itu lebih kecil daripada kenaikan dari income, mungkin sebaliknya high risk high income gitu. Jadi bisa di dua sisi nih, bisa positif bisa negatif itu. Itu waktu saya presentasi debat juga dengan dosen-dosen ya. Saya bilang bisa dua sisi gitu, bisa dua arah, bisa positif bisa negatif. Tapi kalau high risk high return itu satu arah ya, negatif saja. Karena memang faktanya seperti itu pasar modal. Tapi kalau di fundamental ini kan ini kan fundamental itu. Kemungkinan seperti itu. Memang dari fakta yang di perbankan ternyata negatif high risk low income negatif itu. Kalau itu kan positif high risk high return, jadi positif. Kalau di pasar modal positif, sorry tadi saya bilang negatif harus positif. Tapi kalau di fundamental memang negatif, seperti risiko itu dampaknya menurunkan income gitu. Itu artinya perbankan Indonesia itu belum mampu melakukan efisiensi lebih baik. Kalau di perbankan internasional kan high risk, high income gitu. Kenapa? Karena ketika risiko itu dia melakukan efisiensi meningkat itu. Tapi kalau efisiensi rendah, terjadilah high risk, low income. Itu terjadi. Jadi ada dua kemungkinan. Mungkin itu mungkin jangan satu hipotesisnya itu hipotesis berpengaruh aja, jangan negatif atau positif.
Dan untuk penguasa perbankan bukan BI, nanti diperbaiki lagi siapa sih itu. Karena betul kata Pak Muklis, BI itu hanya terkait dengan sistem pembayaran sama kebijakan moneter. Dan likuiditas pengguna nih saya juga kayak di Pak Muklis ini juga salah. Atau kalau enggak kalimatnya ada yang hilang nih kemungkinan ya. Atau mungkin dia ngambil di jurnal, orang jurnal juga keseleo juga, karena tidak semua jurnal di Indonesia ini yang benar gitu. Banyak juga jurnal Indonesia yang salah karena kita tahu reviewernya kan tidak banyak reviewer di jurnal di Indonesia ini, reviewer tidak kompeten di bidang tulisan, dia jadi reviewer juga itu. Misalnya di bidangnya bidang A, tapi mereview tulisan bidang B. Saya ngalami sendiri itu. Jadi kemungkinan jurnal-jurnal kita di Indonesia ini mungkin 50% lebih hati-hati bacanya, Dan juga prioritas untuk memenuhi tadi. Dan semakin tinggi rasio LDR, maka profit bank ini juga diperbaiki. Ya, Pak. Dan kaget ya. Tapi kan dekat. Karena juga memang karena tidak hanya tabelnya risiko, ini juga risiko operasi, risiko pasar. Coba kamu hati-hati juga ngambil kalau KAR itu yang mengambil tabel risiko kredit atau tabel mana atau total tabel itu salah itu ya. Tabel itu kan ada 3 risiko itu, kredit, pasar sama operasi. Nanti cek lagi yang di buku Pak Muklis tadi itu. Kemudian sumber teori terkait dengan high risk itu coba dia lihat di buku ya, dan juga di mungkin disertasi saya ada itu Mbak, kamu kutip disertasi saya nggak apa-apa. Kalau S1 boleh ngutip disertasi, S1 nggak boleh ngutip mengutip skripsi nggak boleh, tapi kalau disertasi boleh. Kamu kutip disertasi saya di pustaka ada itu. Ya, ada beberapa logika empirikal logika teoritis saya sampaikan di situ. Kenapa di dalam fundamental itu hati-hati juga mengimplementasikan high risk high return itu, karena tidak berlaku tergantung efisiensi di perbankan. Dan prodi itu sudah ada, prodi 1 itu seluruhnya, prodi kedua nanti ada dalam. Dan Ibu Nova itu bab 1 tambahkan riset gap ya, silakan tolong ditambahkan siapa saudari Tania ya. Dan tulis sinyal tidak berlaku karena nyasarnya tidak. Ya ini memang benar nih, karena tidak ke pasar modal nih, ini kan fundamental. Kalau mau sinyal juga mungkin bikin perspektif ke investor di dalam analisis nanti ya, ditambahkan ke episode seperti apa. Atau kalau enggak bikin 2 independent variable, 1 ROA, 1 return saham, bisa juga seperti itu. Jadi bisa masuk. Itu kalau variasi dan variable moderasi nanti dicek lagi teorinya apakah ada yang memungkinkan variabel mediasi atau variabel moderasi. Karena tidak bisa juga nanti dicek aja di teori apakah ada jurnal yang atau karena sesungguhnya kalau di teori ya risiko itu sudah kan penyakit. Jadi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasi itu semuanya itu kan saling terkait itu, Cuma terkaitannya itu tidak begitu kuat karena kita korelasi kita kan 0,85, tinggi juga itu. Mungkin korelasinya 0,6, 0,7 ya. Itu masuk semua tinggi sudah korelasi. Korelasi antara independent variable kalau 0,85 itu termasuk kuat, tapi di penting kita suka makin 0,8 gitu. Kalau gue tuh saya di UI kuliah S2 tahun 90-an itu korelasi yang diperbolehkan kualitas 0,5 sudah ada korelasi, bagi 0,6, 0,7. Jadi sekarang kan lebih moderat ya, 0,8 masih dianggap tidak korelasi. Jadi maka saling berkorelasi itu, risiko kredit, risiko likuiditas saling berkorelasi, ada hubungannya. Karena kalau kredit macet, akan menyebabkan kalau tinggi, risiko juga tinggi sebenarnya. Ada hubungannya seperti itu. Tapi karena 0,8 jadi nggak itu diabaikan hubungan itu. Jadi memang kita perlu lihat lagi, perlu cari aja ada nggak sumber-sumber jurnal yang bisa dijadikan mediasi sama variabel moderasi yang bisa seperti itu. Ya.
Karena dia perlu ilmunya juga diadopsi ya. Sekarang untuk menjelaskan mediasi sama variabel moderasi itu perlu ada ilmu psikologi juga, ilmu manajemen, ilmu keuangan ya. Atau akuntansi mungkin banyak adopsi ilmu keuangan sebenarnya. Untuk terkait dengan riset pasar modal itu, akuntansi pasar modal banyak adopsi teori keuangan akuntansi. Akuntansi sendiri nggak punya ilmu itu ilmu yang menjelaskan semua ini kan ada fundamental, bisa juga di dalam ilmu di dalam akuntansi. Nah itu dipersilakan nanti si Tania untuk memperbaiki ya. Nanti Iya, Pak. kita kirim juga berita cara itu yang saya buat ini karena ini sudah beberapa kali saya lihat ya pengujinya itu menyampaikan perbaikan ada 10. Nanti tulis 3 aja itu Pak Muklis, Bu Nova. Jadi saya sebagai dosen penguji, dosen pembimbing, saya catat semua itu. Seperti Pak Muklis tadi mengatakan nanti nggak diperbaiki ya, itu saya catat semua. Tapi kalau diserahkan ke mahasiswa mencatat, yang terjadi adalah seperti itu. So banyak sekali nih uji mahasiswa bimbing lain, sampai saya cuma 3 atau 2 aja. Nah, mungkin dosen pembimbingnya nggak punya catatan, dibiarkan mahasiswa catat sendiri. Itu mudah-mudahan ini bisa jadi pedoman bagi mahasiswa untuk mengubah. Nanti itu Pak Muklis, Bu Nova, apakah ada lagi Pak Ibu yang perlu saya tambahkan itu? Kira-kira Pak Sparta, saya ada beberapa catatan lagi, tapi udah saya coret-coret di Oh ya nggak apa-apa Pak. Itu terus sudah. saya udah kirim ke Devita, Ya. nanti Devita kirim ke sana ya. Ya. Itu aja, Pak, Udah sampai tadi Pak ya. Itu ya. ada seperti itu. Bu Nova lagi, Bu Nova ya tambahan. Dari saya udah Pak. Oke, makasih banyak Bu Nova. Untuk itu Cukup dengan Pak jadi. berakhirnya respon dari Pak Muklis, Bu Nova, dan kepada Saudari Tania untuk segera melakukan perbaikan ya untuk menggunakan proposal ini ke depan. Dengan demikian saya akhiri susunan proposal ini. Kemudian alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.